Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Shalom, berjumpa lagi dengan saya, Pastor Demos Tanuek. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam channel ini. Saya berharap Bapak Ibu boleh bersama-sama dengan saya mendukung channel ini dengan cara subscribe, share, and like, sehingga kita boleh bangun channel ini secara bersama-sama. Dan yang lebih penting adalah firman Tuhan boleh tersebar di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang sejarah kehidupan dunia, kita boleh melihat ada begitu banyak orang yang boleh berpindah-pindah keyakinan, baik dari Kristen kemudian berpindah kepada agama lain, ataupun dari agama lain berpindah kepada Kristen. Nah, timbul pertanyaan bagi kita, mengapa orang Kristen yang sudah lama menjadi Kristen, yang sudah percaya kepada Tuhan katanya, akan tetapi meninggalkan Yesus di dalam perjalanan hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita masih ingat Deddy Corbuzier, beliau meninggalkan Tuhan Yesus, beralih pindah keyakinan, ataupun di keluarga kita, ataupun saudara-saudara kita, bahkan artis-artis lain, ada yang dari Kristen, kemudian meninggalkan Kristen atau tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apa alasan dari semuanya itu? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka yang pertama-tama, alasan mengapa orang yang sudah sejak lahir atau sudah lama percaya kepada Tuhan atau sudah menjadi Kristen sejak lahir oleh karena orang tuanya, yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidupnya, yang pertama adalah menjadi Kristen sejak lahir tetapi tidak mengalami kelahiran baru atau pertobatan. Ada banyak orang Kristen yang menjadi Kristen karena orang tuanya adalah Kristen, sehingga sejak lahir dia sudah tentu adalah orang yang beragama Kristen. Tetapi hal ini tidak menjamin bahwa orang yang sejak lahir adalah Kristen itu betul-betul percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena menjadi Kristen bukan diwariskan, tetapi menjadi Kristen adalah bagaimana saya mengalami Tuhan Yesus, adanya kelahiran baru dalam hidup saya, atau adanya pertobatan, lahir baru, ya. Berarti kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Maka jangan heran ketika ada orang Kristen sudah sejak lahir menjadi Kristen, tetapi di umur-umur 20, 30, 40, bahkan 50, mereka meninggalkan Tuhan. Karena mereka sepanjang hidup mereka menjadi Kristen, dalam kurun waktu yang begitu panjang, sebenarnya mereka belum mengalami kelahiran baru. Artinya mereka menjadi Kristen KTP, Kristen tanpa percaya. Kristen KTP itu, ya. KTP Kristen tanpa percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, alasan inilah yang mengakibatkan mengapa orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah mengaku bahwa saya ini loh Kristen, saya sejak lahir Kristen, orang tua saya penatua, orang tua saya mungkin pendeta, orang tua saya rajin melayani Tuhan, bahkan saya juga terlibat dalam pelayanan, tetapi pada akhirnya meninggalkan Tuhan karena memang mereka tidak mengalami yang namanya kelahiran baru, mereka tidak mengalami yang namanya pertobatan. Sehingga ketika mereka tidak mengalami kelahiran baru, mereka tidak mengalami pertobatan, itu berarti mereka tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu dipikirkan secara logika, ya. Wah, ini nggak masuk akal. Masa sih Tuhan jadi manusia?
masa sih dosa saya ditebus oleh dia? Sehingga bertanya-tanya dan bertanya-tanya. Dan akhirnya mulailah mencari pikirannya sendiri. Oh, harusnya ini. Disitulah tersesat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Ibrani pasal 11, di situ jelas sekali ya. Di Ibrani pasal 11, mari kita buka. Di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, berarti beriman adalah saya tidak melihat, tapi saya percaya. Saya tidak melihat peristiwa bagaimana Kristus telah datang ke dalam dunia. Kemudian dia mati di atas kayu salib menebus dosa saya. Tapi karena saya percaya kepada dia, saya bertobat, saya mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya beriman. Itulah yang disebut dengan iman. Tidak melihat tetapi percaya. Nah, artinya bahwa orang yang sudah Kristen sejak lahir, tetapi pada akhirnya meninggalkan Tuhan, yang pertama-tama karena dia tidak mengalami lahir baru atau tidak mengalami pertobatan, sehingga dia tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena memang dia sudah ditentukan sejak dari kekekalan untuk binasa. Ya. Setiap hari mungkin dia memuji Tuhan. Setiap hari mungkin membaca Alkitab. Tetapi itu belum tentu menjamin dia bahwa dia adalah orang pilihan. Sebagai contoh, ada orang yang rajin bersaksi, tapi pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, kalau kita lihat yang kadang-kadang yang viral di YouTube, seorang pendeta katanya masuk agama lain. Nah, padahal dia melayani Tuhan. Mengapa? Karena memang dia dipilih untuk dibinasakan. Dia dipilih untuk tidak diselamatkan. Nah, seperti Yudas Iskariot, sejak dari kekekalan, dia sudah dipilih untuk binasa, walaupun dia adalah seorang rasul. Artinya memang ada manusia yang dipilih oleh Allah untuk dibinasakan, dan ada manusia yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Sebagai contoh, dalam Alkitab, manusia yang dipilih Allah untuk diselamatkan, penjahat yang di samping kiri Tuhan Yesus. Kehidupannya berbuat jahat luar biasa, ya. Tetapi di akhir hidupnya, karena memang dia dipilih oleh Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia mengalami yang namanya keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, alasan-alasan inilah yang harus kita mengerti, sehingga dengan demikian kita tidak menjadi kaget, kita tidak menjadi bertanya-tanya, mengapa orang ini kok tiba-tiba menjadi meninggalkan Tuhan Yesus, tidak lagi beriman kepada Tuhan Yesus. Karena tadi, yang pertama, walaupun sudah Kristen sejak lahir, tetapi belum mengalami kelahiran baru atau belum mengalami pertobatan, sehingga dia tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, karena memang dia dipilih untuk dibinasakan. Biar kiranya melalui firman Tuhan ini kita mengerti dan kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita semua yang sampai hari ini tetap percaya kepada dia, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita hari ini yang mengalami lahir baru, itu semua karena perbuatan Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih sudah mampir di channel Demos Tanwek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.